Episode 20. Penulis minta maaf karena lama tidak melanjutkan artikel kepada semua pihak yang selalu mendengarkan cerita legendaris perempuan Lombok Denda Cilinaya. Hal ini disebabkan karena adanya kesibukan baru, di mana penulis juga sekarang mengisi acara radio untuk mengisahkan tentang cerita legendaris dan juga sisi kehidupan masyarakat adat Bayan, termasuk tentang kisah Denda Cilinaya. Baiklah, kita lanjutkan artikelnya. Cerita legendaris perempuan Lombok Denda Cilinaya episode ke-20. Pada episode sebelumnya, kesedihan yang dirasakan seorang suami dengan satu anak itu tidak bisa terungkap dengan kata-kata. Istri yang sangat disayangi telah meninggal, anaknya yang masih butuh air susu ibunya tidak ada lagi tempat untuknya menyusu. Di tempat yang berbeda, di dalam hutan terdapat Andaga, Wirun, Kalang, Togok, dan Semar sudah terbangun dari tidurnya. Mereka terkejut, karena Raden Panji sudah tidak ada lagi di antara mereka. Mencari ke seluruh penjuru yang ada di hutan, bahkan sampai di luar hutan pun mereka tidak menemukan Raden Madiun, akhirnya memutuskan balik ke rumah. Lama melakukan perjalanan, akhirnya mereka tiba di rumah sederhana yang dituju. Wirun langsung bertanya kepada Inak Sudak, apakah Raden Panji sudah pulang? Inak Sudak menjelaskan kejadian sebenarnya kepada Wirun dan teman-temannya. Raden Panji memang sudah pulang. Dia pergi menyusul istrinya yang akan dibunuh di Tanjung Menangis oleh Raden Patih dan Pektue atas perintah Datu Keling. Wirun dan kawan-kawan akhirnya langsung pergi ke Tanjung Menangis untuk mencari Raden Panji setelah mendengar penjelasan dari Inak Sudak. Langkah yang tergesa-gesa, tak lama kemudian mereka pun tiba di Tanjung Menangis. Terlihat Raden Panji sedang memangku anaknya dan juga kepala istrinya yang sudah meninggal. Wirun bersama teman-temannya yang melihat hal tersebut langsung menangis. Rasa iba dan sedih menyelimuti suasana Tanjung Menangis kala itu. Raden Wirun yang duduk sambil menangis di sebelah mayat Cilinaya berkata kepada Raden Panji, sungguh malang sekali nasib Gusti, sudah diusir dari kerajaan, dan kini istrimu dibunuh juga. Berikan anakmu, biar saya yang menggendongnya, tambah Wirun. Akhirnya Raden Panji pun memberikan Wirun untuk menggendong anaknya. Tak lama kemudian, Raden Panji langsung pingsan karena tak tahan dengan kesedihan yang dirasakan. Sungguh aneh, justru dalam pingsannya, Raden Panji mendapat petunjuk dari Sang Pencipta, untuk membuatkan istrinya peti mati, ikat dengan tali rotan yang panjang, lalu hanyutkan ke tengah laut, nanti Cilinaya akan bisa hidup kembali. Raden Madiun terkejut dan langsung sadar dari pingsannya. Secepatnya dia menceritakan tentang petunjuk yang didapat dalam pingsan kepada teman-temannya. Mereka secepatnya pergi ke hutan untuk mencari kayu. Tetapi mereka sendiri bingung, tidak tahu cara membuat peti mati. Mereka hanya duduk saja memandangi tumpukan kayu yang sudah terkumpul. Tak lama mereka duduk, datanglah anak jin yang mengampiri, dan berkata sambil melihat jenazah Cilinaya, seharusnya mayat itu sudah saatnya untuk dibakar. Raden Panji langsung menjawab, tidak usah dibakar, tetapi mayat ini kami akan masukkan dalam peti. Mendengar penjelasan tersebut, anak jin itu pun langsung pulang dan menceritakan kejadian tersebut kepada keluarga jinnya. Setiba di negeri jin, dia menceritakan kepada bapaknya tentang Raden Panji bersama teman-temannya yang tidak bisa membuat peti mati. Padahal mereka sangat berharap kalau peti mati tersebut bisa menghidupkan istri Raden Panji setelah dihanyutkan ke laut. Bapak Jin pun merasa iba setelah mendengar cerita dari anaknya. Dia secepatnya mempersiapkan segala kebutuhan dan alat-alat yang akan digunakan untuk membuat peti tersebut. Bapak Jin membawa parang dan ketam, sedangkan anak Jin membawa gergaji. Jin bersama anaknya yang sudah tiba di Tanjung Menangis ikut merasa sedih dan iba setelah melihat Raden Panji dan anaknya yang masih kecil. Secepatnya mereka membuat peti tersebut sampai jadi. Peti mati itu berwarna putih seperti kapas, pewarna yang digunakan adalah kapur putih kekuningan, dan juga merah dadar. Selanjutnya peti itu diikatkan tali rotan yang disambung. Jenazah Cilinaya dimasukkan. Peti dikancingi dengan menggunakan besi, sehingga sangat kuat dan tidak akan berubah ataupun terbuka. Peti mati yang sudah terisi jenazah Cilinaya dihanyutkan ke tengah laut, sementara mereka melihat dari pinggir laut sambil memegang tali peti yang terbuat dari rotan yang disambung. Jin bersama anaknya langsung pamit, dan mereka pun balik ke negeri Jin. Raden Panji bersama teman-temannya terus-menerus memegangi tali peti mati Cilinaya. Bagaimana kisah selanjutnya? Tunggu episode berikutnya.
Jangan lupa subscribe, like, dan share videonya. Terima kasih.